bersemangat tanpa ragu-ragu. Kami Taruna GPIB Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kongkaran yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Di ibadah online kali ini kita bertemu lagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Sebelum ibadah dimulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus masih memberikan nafas kehidupan buat kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dari awal hingga akhir. Biarlah firman Tuhan akan kami dengar juga bisa menjadi pedoman bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa ini. Amin. Sebelum itu, mari kita menyanyikan Gita Bakti 4 bait 1, bersorak bagi Tuhan. Shalom adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Dimanapun kami berada, Tuhan mari berkati anak-anak-Mu. Biarkanlah hati kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Dan Kau yang membuat kami menjadi mengerti, menjadi memahami apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bacaan Alkitab kita pagi ini diambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 1-9. Sekali lagi kitab Mazmur pasal 107 ayat 1-9 kita baca bersama-sama. Kanovi pandu dari sini. Judul bacaan pagi ini adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka.
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya, adik-adik, firman Tuhan pagi ini berbicara tentang bersyukur. Temanya adalah bersyukur benteng diri. Kita mau cari tahu dulu arti dari kata bersyukur. Kak Novi cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bersyukur itu adalah ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan atau ungkapan terima kasih kepada Sang Pencipta. Perlu digarisbawahi, ungkapan itu bukan hanya lewat perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Bersyukur karena apa? Kita sudah baca di ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik pada kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan setia, bukan hanya ketika kita dalam keadaan baik, tapi juga dalam keadaan yang menurut kita tidak baik, Tuhan tetap setia. Kemudian kata selanjutnya adalah benteng diri, benteng. Biasanya kalau kita mendengar kata benteng, kita teringat zaman kerajaan, di mana sebuah kerajaan pasti punya benteng yang cukup tinggi, kokoh, di mana fungsinya adalah menahan dari serangan musuh atau serangan orang-orang yang jahat yang hendak menyerang ke dalam kerajaan. Jadi apa hubungannya bersyukur itu adalah benteng diri? Karena dengan bersyukur kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan sepenuhnya. Sepenuhnya berarti bukan setengah-setengah. Ketika kita dalam kesesakan, kita dalam kesusahan, kita dalam masalah, dalam pencobaan, kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, lalu tidak lantas terus-terusan memikirkannya, khawatir tentang masa depan, tentang hari esok. Apalagi di masa-masa ini yang sebagian orang katakan masa pandemi lah, krisis lah, itu membuat kita sangat tertekan. Kita dibatasi untuk bertemu dengan orang, kegiatan kita dibatasi, kita harus selalu ada di dalam rumah, juga kita menjadi punya rasa curiga terhadap orang lain, apakah orang ini bisa menularkan virus yang sekarang sedang ramai, ataukah kita hanya diam di rumah tanpa berbuat apa-apa. Jadi justru di tengah masa-masa ini kita diuji apakah kita bisa bersyukur dalam setiap musim hidup kita. Kita bersyukur dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkelimpahan, itu sangat mudah. Namun pertanyaan besarnya sekarang, mampukah kita, sanggupkah kita bersyukur dalam keadaan kita tidak baik? Ketika kita dalam masalah, ketika kita sakit. Kita lihat hari-hari ini banyak sekali orang yang sakit. Rumah sakit penuh dengan pasien-pasien COVID. Ekonomi di mana-mana terpuruk. Krisis ekonomi terjadi. Banyak orang depresi, stres. Kita anak-anak Tuhan lebih memilih mana? Larut tergerus dengan keadaan dunia sekarang ini, atau kita tetap berpegang teguh, mempunyai iman, berpengharapan kepada Tuhan bahwa memang Dia baik, Dia setia di keadaan apapun kita. Dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita senang, bahagia, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita sakit, kita memilih bersyukur. Karena dengan bersyukur itu bisa membentengi diri kita dari serangan si iblis. Si iblis berusaha mengintimidasi kita bahwa keadaan ini sedang kacau, keadaan ini sedang tidak baik.
kamu harus terus berpikir keras, kamu harus menguras emosi, tenaga, pikiran. Tapi mari pagi ini kita sama-sama belajar oleh firman Tuhan, diajarkan, bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bukan hanya kemarin, bukan hanya sekarang, tapi setia Tuhan itu selama-lamanya. Kalau kita berpikir secara manusia, ketika keadaan kita sedang jatuh, kita selalu berpikir, Tuhan tidak baik buat saya. Kenapa orang lain Tuhan tolong, saya tidak? Kenapa Tuhan mengabulkan doa orang lain, doa saya tidak? No, stop. Berhenti berpikir manusiawi seperti itu, karena Tuhan sedang bekerja. Jadi percaya atau tidak percaya, Tuhan punya waktu yang tepat untuk setiap kita. Dia tahu keadaan kita hari lepas hari, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan tahu, dan pasti Tuhan jawab, Tuhan cukupkan. Satu yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur lewat perbuatan, bukan hanya lewat perkataan. Sebagai anak-anak teruna, dengan cara apa kita harus bersyukur? Yang pertama, kita menggunakan masa muda kita dengan baik dan benar. Jadi bukan hanya baik, tetapi baik dan benar. Baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Pergunakan masa muda kita, hari-hari kita dengan baik dan benar. Banyak waktu yang kita habiskan di rumah, mari bantu orang tua dengan keadaan yang sedang bisa dibilang kacau seperti ini ya, tidak menentu. Mari bantu orang tua, beri semangat. Mari kita saling menguatkan, kita saling bersuka cita. Seperti ayat yang di Mazmur 107 tadi, di ayat yang keempat sampai ayat ke-9, bercerita tentang seorang pengembara yang mencari jalan, mencari tempat di mana ada orang. Dia tersesat, tapi dia berseru pada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan mengabulkan. Tuhan beri jalan keluar, menuntun jalan mereka keluar dari kesesatan mereka, sehingga mereka menemukan jalan yang lurus, sehingga pada akhirnya mereka bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita sama-sama belajar ya, bersyukur, menyerahkan sepenuhnya kekhawatiran kita kepada tangan Tuhan, bukan hanya dalam keadaan baik, tetapi di setiap musim hidup kita. Sebelum Kak Novi tutup firman pagi ini, Kak Novi mau baca kalimat penutup. Semoga bisa membangkitkan semangat kita sama-sama ya. Sobat teruna, sadarilah, usiamu saat ini masih remaja. Perjalananmu ke depan masih panjang. Masa depan gereja, bangsa, dan negara tergantung pada generasimu saat ini. Bila engkau menjalani masa remajamu dengan penuh keluh kesah, amarah, kekecewaan, keingin balas dendam pada siapapun maupun keadaan, berpikirlah berkali lipat. Berhentilah merasa tersakiti oleh keadaan. Berhentilah menjadi anak manja yang mengandalkan harta kekayaan orang tuamu. Lihatlah keadaan saat ini. Segala sesuatunya berubah dengan sangat cepat. Undang selalu Tuhan di dalam hatimu. Berserulah kepadanya. Hadapilah setiap badai hidupmu bersama Tuhan. Sekalipun saat ini dirimu melihat tidak ada harapan untuk masa depanmu. Percayalah bahwa bersama Tuhan, masa depan itu akan selalu ada. Bersyukurlah kepada Tuhan, tepat atau tidak tepat waktunya. Tuhan Yesus memberkatimu selalu. Amin.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini yang sudah Tuhan beri untuk setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pagi ini. Tuhan, biarlah firman yang telah kami baca dan dengar pagi ini boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan kami boleh setia melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik itu di dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang menurut kami tidak baik. Tapi Tuhan mau ajarkan, Tuhan mau mampukan kami untuk kami senantiasa bersyukur, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap adik-adik layan dimanapun berada. Tuhan, Kau yang tahu keadaan mereka satu persatu Tuhan, baik yang sakit, mari Engkau yang mau jamah, Engkau mau sembuhkan lewat tangan-tangan para dokter, juga makanan dan obat-obat yang dikonsumsi. Tuhan memberkati untuk mendatangkan kesembuhan bagi adik-adik kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk studi mereka. Mari Tuhan yang beri hikmat, kepintaran dalam mereka menempuh studi lanjut mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mencapai cita-cita dan kerinduan mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua setiap anak-anak layan kami. Tuhan, Engkau yang mengetahui situasi dan kondisi mereka saat ini. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, sungguh kami hanya menaruh harapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik itu dalam orang tua mencari nafkah, mari Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan yang membuka setiap tingkat-tingkat langit, tingkat-tingkat berkat untuk orang tua anak layan kami Tuhan. Biarlah setiap usaha mereka Engkau buat berhasil. Biarlah mereka boleh mencukupi setiap kebutuhan dan keperluan keluarga mereka masing-masing dengan berkat yang hanya daripada Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna bagi setiap keluarga, memberikan sejahtera, sukacita dalam keadaan apapun. Biarlah Tuhan mereka senantiasa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Saya berdoa mulai dari Ketua Majelis Jemaat kami Tuhan, Ibu Pendetain. Tuhan juga memberi kesehatan, memberi hikmat dalam memimpin gereja kami. Kami juga berdoa untuk setiap majelis jemaat yang ada, para pengurus, para pelayan. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau juga yang akan memperlengkapi dan mempersiapkan kami untuk membawa setiap jemaat-Mu mengenal Engkau lebih lagi. Ampuni setiap salah dan dosa ya Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakan setiap pelayanan kami. Saya juga berdoa untuk semuanya Tuhan beri kesehatan. Biarlah kami boleh melewati hari-hari yang berat ini sungguh hanya dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga ke jajaran paling bawah Tuhan, RT RW di sekitar kami. Engkau juga yang memberkati mereka. Beri hikmat ya Tuhan, dalam mereka boleh menangani bangsa negara dan negara ini dengan baik Tuhan. Biarlah Roh Kudus tercurah atas mereka, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik untuk setiap kami ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, dalam kesulitan ekonomi ini, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk negara dan bangsa, khususnya untuk dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami sepenuhnya, hanya ke dalam tangan-tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan mengalaskan doa ini Tuhan sesuai dengan doa yang sudah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendoakan persembahan secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu matang doa keselamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adikku sekalian, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.